Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Dikau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Karena Kau yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Karena daripada mula sumbernya, daripada mula segala sesuatu. Kami hidup di bumi ini, kami sangat mengucap syukur bisa mengenal Engkau Allah satu-satunya yang mengasihi kehidupan kami, yang sudah menyerahkan hidup-Mu bagi kami untuk keselamatan jiwa kami. Namun di sisi lain Tuhan, kami juga memikirkan saudara-saudara kami yang belum sampai kepada iman. Kiranya turunlah kemurahan. Biarlah rencana Bapa yang dari kekekalan itu akan dinyatakan pada malam hari ini, sehingga setiap kami bisa mendapatkan berkat yang istimewa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman supaya Engkau yang berdaulat berkuasa, Engkau yang berkenan dipermuliakan dan ditinggikan, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat ke-21. Matius 15 ayat ke-21 sampai ke-28. Saya membacakan yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian membacakan ayat genap. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana orang Kanaan bisa mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Ya, tema kita hari ini hati Tuhan. Yesus pergi dari daerah, kita lihat ayat pasal 15 ayat 1 ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjumpai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Bahkan di sini kita bisa lihat ada perdebatan. Bahkan muridnya juga dikatakan di ayat 12, ya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberitakan firman, Yesus membagi kasih, Yesus menyatakan cinta di tengah-tengah bangsa pilihannya, di tengah-tengah umat pilihan Allah, di tengah-tengah orang Israel. Tetapi mereka tidak menikmati, tidak menerima yang datangnya dari Allah. Bahkan kita lihat di sini orang itu melihat sudut pandang dari adat istiadat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mencari jiwa. Maka di dalam ayat 21 Dia pergi ke daerah Sidon, Tirus dan Sidon.
yang nanti Anda bisa lihat di peta ya, bahwa Tirus dan Sidon ini adalah pinggiran daripada Israel, di mana di situ adalah daerah orang asing, di mana di situ banyak sekali perbedaan-perbedaan baik daripada kehidupan sosial maupun agama dan keyakinan. Tetapi Yesus mencari dan mencari dan mencari dan mencari jiwa. Dan akhirnya dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon karena melihat bangsa Israel ini, bangsa yang memuji Allah, yang memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Itu di ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan generasi-generasi yang dari pilihannya sendiri, bangsa pilihannya dari keturunan Abraham. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan disebut Israel. Tetapi mereka menolak cinta kasih Tuhan, menolak karya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Maka Yesus pergi ke daerah Sidon. Di daerah itu ada seorang perempuan Kanaan. Di daerah itu perempuan itu memiliki persoalan yang cukup berat. Anaknya sering dirasuk oleh setan. Sering dirasuk oleh setan, dan ibu ini sangat berbelas kasihan sama anaknya. Anaknya ini sangat menderita. Tidak ada jalan lain selain dia berdoa, berharap, bermohon pertolongan yang dari Allah. Dan kemungkinan besar di mana penyembah-penyembah berhala akan menuai akibat dosa itu, menuai akibat perbuatan itu, sehingga banyak keturunan penyembah berhala dirasuk oleh setan. Dan salah satu ibu ini melihat anaknya yang begitu menderita, sehingga ibu ini yang normal, ibu ini yang punya belas kasihan, ibu ini yang punya hubungan darah, ibu ini yang punya kasih kepada anak, ibu inilah yang keluar untuk mencari pertolongan supaya anaknya diselamatkan. Perempuan ini dia datang kepada Yesus dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia mengerti Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah yang dijanjikan Raja keselamatan. Maka dia berkata kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, Yesus Tuhan, kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang perempuan Kanaan menjumpai Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia berteriak, memohon, tapi Yesus tidak menjawab. Dan uniknya, bukan hanya tidak menjawab, murid-muridnya juga datang meminta kepada Yesus, suruh dia pergi. Luar biasa ya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 23 ini ada 3 poin perlu kita lihat. Ya, Yesus berdiam diri. Ibu itu berharap. Ibu itu berteriak meminta belas kasihan Yesus. Tetapi murid menyuruh dia pergi. Berarti ada 3 respon. 1, Yesus diam. Murid mengusir. Tapi ibu ini terus berharap, berteriak, "Yesus, anak Daud, Yesus Tuhan, kasihanilah aku."
berdiam membandingkan respon daripada murid dan ibu ini. Dan murid ini menyuruh Yesus supaya ia diam. Tetapi ibu itu tetap, ayat 25 dikatakannya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bayangin, seorang ibu di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam yang sangat memiliki problem yang berat. Dia ditolak, dia diusir, tetapi dia tidak kecil hati. Dia tidak melihat harga dirinya, dia tidak melihat semuanya itu. Yang dia pandang adalah Yesus anak Daud, Yesus Tuhan, Yesus yang punya belas kasihan, Yesus adalah Allah yang bisa membebaskan dirinya dari penderitaan dan kesusahan dan dari rasukan setan. It means faith is first. Itu artinya iman di depan, iman yang utama. Dia tidak lagi melihat harga dirinya, sekalipun dia orang asing, sekalipun dia dihina, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia tidak diterima dan tidak direspek oleh murid-murid. Tapi ibu ini memiliki iman pengharapan yang kuat. Justru kita lihat dia bukan sedih dan kecewa. Dia bukan lari dan meninggalkan dan tidak membuat komentar yang negatif. Tetapi ayat 25 bisa kita lihat di situ. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kalau Anda ditolak? Bagaimana kalau Anda dihina? Bagaimana kalau Anda tidak diresponi? Mungkin saudara sudah pulang dan kecewa. Mungkin saudara tidak lagi berharap. Tetapi perempuan ini, dia sadar sebagai orang asing. Dia sadar sebagai orang non-Yahudi. Dia tahu dia adalah orang yang tidak memiliki kelas untuk diselamatkan. Tetapi pengenalannya jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas pengenalannya Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah Mesias. Dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bagaimana saudara yang sering dikecewakan, ditolak? Mungkin harga diri kita sudah duluan naik. Mungkin di dalam masalah berat, di dalam beban, mungkin iblis berkata, udahlah, mati aja, bunuh diri aja. Tetapi ibu ini, dia sanggup melihat Tuhan. Dia sanggup melihat Tuhan sumber belas kasihan. Dia sanggup melihat Tuhan yang memberi jawaban. Dia sanggup melihat Tuhan yang memberi kelegaan. Maka dia berkata, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di manakah sumber pertolongan saudara di dalam beban berat? Di manakah sumber pertolongan saudara di dalam ketika ada masalah? Mungkin saudara lari ke kedai kopi. Mungkin saudara lari ke hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu. Tapi perempuan ini memiliki penderitaan yang amat sangat. Kalau setan sudah merasuk saudara, dia tidak kenal waktu, dia tidak kenal jam berapa, dia tidak kenal situasi keadaan bagaimana. Bisa saja ibu ini lagi sedang makan, dia dirasuk setan. Bisa saja ibu ini mau tidur, dirasuk setan. Bisa saja ibu ini di dalam keadaan mau menikmati hidangan, dirasuk setan. Ibu ini cukup lama di dalam penderitaan oleh karena anaknya dirasuk setan. Tetapi ibu ini memiliki mental, memiliki pengharapan yang kuat. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku.
ini mewakili bukan hanya untuk ibu ini belas kasihan, tetapi untuk anaknya yang dikasihinya. Beginilah isi hati seorang ibu yang mengerti penderitaan anaknya, yang mengerti kesusahan anaknya, yang mengerti segala beban yang diterima, ditanggung oleh anaknya. Dan ibu inilah yang mendatangi Tuhan Yesus dan berteriak, Tuhan, kasihanilah aku. Adakah saudara memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki keadaan seperti ibu ini? Di dalam penderitaan sekalipun dia tidak mudah kecewa, dia tidak mudah sakit hati. Sekalipun dia ditolak, dia tidak lagi melihat harga dirinya, tetapi dia melihat perjuangan imannya. Bagaimana supaya anaknya diselamatkan, bagaimana dia supaya menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini tidak berdiam diri. Ibu ini adalah ibu yang seorang orang asing. Ibu ini adalah ibu yang tidak memiliki riwayat dari Yahudi, tidak memiliki riwayat dari keturunan Daud, tapi dia mengenal Yesus anak Daud, Yesus Mesias, Yesus adalah Tuhan. Kesanalah iman dan pengharapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan itu mendekat. Kalau orang yang ditolak biasanya bagaimana? Minder. Orang yang ditolak biasanya gimana? Sakit hati, menjauh, banting pintu, cakap kotor. Itu biasanya. Kan kebanyakan orang-orang memiliki harga diri, diasuh, dibina, dibesarkan, hidup supaya bisa memiliki iman. Tetapi iblis mencuri kesempatan supaya kita membesarkan harga diri kita. Tanpa kita sadari, ketika kita diperhadapkan, kita menjadi orang yang mengecewakan. Berbeda sekali dengan ibu ini. Ibu ini mendekat dan menyembah Dia. Adakah kau punya masalah? Adakah kau punya beban? Adakah kau punya kesulitan? Adakah kau mempunyai persoalan? Adakah kau mempunyai pergumulan yang berat? Lihat ibu ini. Ibu ini memiliki pandangan yang tepat. Dia datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah. Ini sikap yang manis, sikap yang elok, sikap yang baik. Bukan sebaliknya, orang-orang yang di dalam beban yang berat, dalam situasi kesulitan, sering sekali mencurahkan isi hatinya kepada manusia. Tetapi ibu orang dari Kanan ini tidak demikian. Dia mendekat dan menyembah. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Mari kita lihat ayat 26. Apa jawab Yesus? Sama-sama kita baca ayat 26. 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Yesus sudah mempersiapkan roti. Roti bagi anak-anak. Roti hidup. Roti hidup sudah dipersiapkan Tuhan Yesus kepada anak-anak ini. Maksudnya adalah bangsa pilihan, kepada orang Israel, kepada orang yang sudah ditentukan. Maka genaplah di dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Kita lihat sebentar dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Dikatakannya di situ, ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu
tidak menerimanya. Berarti Yesus kemanapun dia membawa roti hidup, membawa roti kehidupan, membawa roti untuk mereka memiliki hidup yang kekal, memiliki hidup di mana hidup yang tidak ada mati-matinya, hidup yang tidak ada putus-putusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan tidak patut memberi roti, tidak patut memberi roti. Kita lihat di ayat 26 tadi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oh, ibu ini dikategorikan anjing. Rasa kalau di Medan anjing kau, kita bilang wah ini kasar sekali, kasar sekali, kasar sekali. Ya. Yesus berkata kepada ibu itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak, untuk orang Israel, untuk orang pilihan, untuk orang yang dikhususkan, diberikan kepada anjing. Sudah ditolak murid, Yesus berdiam diri, murid menolak. Dan di ayat ini dikatakan ibu ini sebagai anjing. Kalau bagi saudara bagaimana? Anda tersinggung? Tersinggung? Kita tahu anak yang hilang ya. Anak yang hilang itu adalah apa? Dia mau datang kepada Bapa, menjadi hambanya pun dia bersedia. Kenapa? Kenapa dia bersedia? Padahal dia ada. Karena dia tahu di rumah bapaknya banyak makanan dan kelimpangan. Perempuan ini pun mengerti. Enggak apa-apa aku dijadikan anjing. Yang jelas makanan itu sampai kepadaku. Yang jelas roti hidup itu sampai kepadaku. Saudara dikecewakan, dikecilkan, ditolak. Bagaimana nyari saudara? Bagaimana perjuangan iman saudara? Kalau saudara bisa melihat Yesus adalah Tuhan, Yesus sumber, Yesus yang memberi kehidupan, di dalam Yesus ada roti kehidupan yang memberi kehidupan tak habis-habisnya. Sekalipun aku dikatakan monyet, sekalipun aku dikatakan anjing. Inilah pengenalan ibu ini. Ibu ini bisa menerima karena dia tahu dia bersama dengan sumbernya. Dia tahu Yesus adalah sumbernya. Dan dia tidak menjadi kecewa. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai pengenalan Yesus adalah Tuhan. Berbeda orang yang tidak mempunyai pengenalan bahwa inilah sumber dari segala sumber. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kau sering kecewa ditolak? Apakah kau sering sekali menderita dalam konsep pikiranmu karena engkau merasa dirimu hina dan kecil? Datanglah kepada Yesus, sumber dari segala sumber. Datanglah kepada Yesus, pemilik segala sesuatu, pemilik kehidupan, pemberi roti hidup. Sekalipun kau dilecehkan, sekalipun kau dikatakan kecoa, sekalipun kau dikatakan monyet, sekalipun kau dikatakan kambing, kalau Yesus yang mengatakan, jangan gelisah hati. Yesus sumber dari segala sumber. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bisa mengerti, ibu ini tidak pulang, tidak lari, tidak meninggalkan Yesus. Tetapi di dalam ayat 27 kita lihat sama-sama kata perempuan itu, benar Tuhan. It is right. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak masalah. Yang penting aku mendapatkan roti kehidupan. Yang penting aku mendapatkan hubungan dengan Tuhan. Yang penting aku ada bersama dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan punya meja, aku di bawah. Tidak masalah.
dikecewakan, tidak masalah, karena mengenal isi hati Tuhan. Sekalipun diperkatakan dia binatang, dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi gusar, dia tidak menjadi kecewa, karena dia tahu yang berbicara ini adalah Yesus Mesias, Yesus anak Daud, Yesus Tuhan. Dan dia tahu ini sumber dari segala sumber dan bertanggung jawab atas hidup. Apakah saudara sering dikecewakan? Kenalilah Yesus sumber dari segala sumber. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini berkata, benar Tuhan. It is right. Benar Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja Tuhannya. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ada kesan dari salah satu pendeta waktu saya lajak dulu, dia berkata, bagi saya yang penting bersama Yesus. Sekalipun saya masuk neraka bersama Yesus tidak apa-apa. Itu lama saya ingat. Tapi Yesus tidak pernah bawa orang ke neraka. Dia katakan, sekalipun masuk neraka bersama Yesus tidak apa-apa, karena nerakanya jadi sejuk. Saya ingat ilustrasi ini. Seperti inilah perempuan Syrophoenisia ini. Enggak apa-apa, jadi anjing pun enggak apa-apa. Yang penting aku bersama dengan Tuhan, aku mendapat berkat rohani, aku bersama dengan Tuhan adalah Mesias yang memberi roti hidup, yang memberi kehidupan. Dihina, tidak menjadi kuat, tidak menjadi lemah, melainkan kuat. Ditolak, tidak menjadi lemah, melainkan menjadi semangat dan terus maju. Karena pengenalannya akan Yesus adalah Tuhan. Kenapa orang sedikit-sedikit keok, sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit malas, sedikit-sedikit terus hidup di dalam kedagingan? Karena tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Perempuan Kanaan ini mengenal Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pengenalanmu akan Yesus adalah Tuhan? Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia sadar dia bukan bangsa jago. Dia sadar dia bukan keturunan Daud, tapi dia tahu Tuhan memiliki hati yang mengasihi manusia. Kemungkinan besar ibu ini adalah orang Kanaan yang pernah mendengar kisah Nabi Elia yang pergi ke rumah janda Sarfat. Berarti dari perjanjian lama Tuhan juga mencintai orang asing. Kasih Tuhan mencintai semua bangsa. Dia tahu Tuhan itu punya prioritas adalah orang Israel, tetapi dia tahu Tuhan itu punya kasih. Maka dia tidak menyerah. Dia tahu ini adalah cinta kasih Tuhan untuk setiap manusia. Tapi ada prioritas kepada orang Israel. Dan dia tidak menjadi lemah. Kalau enggak pada zamannya Nabi Elia banyak janda-janda di Israel. Tapi Yesus suruh pergi ke janda Sarfat. Karena Tuhan mau melakukan perkara besar di sana. Tuhan Yesus sudah pergi ke Yerusalem, di mana di situ orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tetapi mereka buat perdebatan. Bahkan murid mengatakan, kamu menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini mengenal Yesus sungguh.
Dia tahu isi hati Tuhan. Apakah saudara mengerti isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan mengasihi setiap manusia. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai hak istimewa. Dia tahu dia tidak sama dengan bangsa Yahudi. Tetapi dia tahu ada yang istimewa, yaitu Kristus adalah Tuhan. Dan di dalam ayat 27, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Puji Tuhan, ya. Di dalam kesempatan ini Tuhan Yesus melihat imannya. Sama-sama kita lihat ayat 28. Sama-sama ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apakah ibu ini mempunyai permintaan? Ya, apa tadi permintaannya? Apa? Apa permintaannya? Permintaannya anaknya menderita karena kerasukan setan. Maka dikatakan di situ, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada yang istimewa di ayat 28 ini. Apa yang istimewa? Iman sama, ya, sama harganya. Tapi iman ada yang mempunyai kualitas tertinggi. Ibu ini memiliki iman yang super, ya, iman yang super. Dikatakannya di sini, "Hai ibu, besar imanmu." Hai ibu, besar imanmu. Iman ibu ini jauh lebih besar daripada murid-murid. Iman ibu ini jauh lebih besar dari ahli Taurat, daripada orang Farisi. Iman ibu ini jauh lebih besar dari orang kebanyakan. Rupanya istimewa punya iman yang besar. Ketika iman kita jauh lebih besar, kita tidak lagi melihat penderitaan itu jauh lebih besar. Iman mengalahkan kesusahan. Iman mengalahkan penderitaan. Iman mengalahkan problema dan persoalan. Yesus berkata, "Ibu, imanmu besar." Ya, saya bangga. Yesus menghargai iman ibu ini. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Di mana besarnya? Di mana besarnya? Dia tetap tegak. Ditolak, dia tetap tegak. Dihalangi, dia tetap tegak. Dihindari, dia tetap tegak. Dikatakan anjing, dilecehkan, dia tetap tegak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau memiliki iman yang besar? Atau mulut yang besar? Atau cerita yang besar? Atau sifat sikap watak duniamu yang besar? Sehingga kau tidak pernah berkemenangan. Ibu ini berkemenangan. Mari kita lihat Roma pasal 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Saya bacakan. "Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini menderita oleh setan, menderita oleh rasukan setan, menderita oleh kuasa setan. Tetapi oleh karena imannya, oleh karena kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai ibu ini, iblis dihancurkan.
segera akan menghancurkan iblis di bawah kakinya. Ibu ini berkemenangan. Orang yang mempunyai iman yang besar, dia mempunyai kemenangan. Dan satu lagi di dalam kemenangan kita lihat Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 21. Saya bacakan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Hello my brother and sister in Jesus Christ. Are you a winner? Halo saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apakah engkau sebagai pemenang? Mari kita pikirkan. Ibu ini bukan bangsa pilihan. Ibu ini bukan orang Israel. Ibu ini tidak mengerti Taurat. Tapi ibu ini mengenal Yesus anak Daud. Yesus Tuhan. Dan dia mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, Tuhan Yesus berkata, besar imanmu ibu. Yesus berkata di ayat 28, hai ibu, besar imanmu. Maybe you may check it out. Mungkin kau sekarang periksa apa yang besar dalam dirimu. Ambisi. Apa yang besar dalam dirimu? Ibu ini punya masalah yang besar? Iya. Ibu ini punya kesulitan yang besar? Iya. Tapi ibu ini tidak mau menyerah. Ibu ini tidak mau meninggalkan sedikit pun jejak pengenalannya akan Yesus. Malah dia datang dan mendekat dan tersyukur kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbahagia kita tidak ditolak dan menjadi lemah. Tapi ibu ini ditolak, tapi dia tidak menjadi lemah. Imannya yang menyelamatkan dia. Imannya jauh lebih besar. Imannya kuat. Pengenalannya akan Yesus adalah Tuhan sangat kuat. Saya mengajak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kau mengaku Yesus adalah Tuhanmu. Apakah engkau sudah beriman kuat seperti ibu ini? Apakah engkau mempunyai pengenalan akan Yesus adalah Tuhan cukup kuat? Begitu ada badai, begitu ada persoalan, begitu ada kesusahan, begitu ada penderitaan, engkau tetap mendapatkan kemenangan. Engkau tetap mendapatkan kelimpahan. Engkau tetap mendapatkan pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sekalipun orang Farisi menolak dia, sekalipun ahli-ahli Taurat tidak menerima dia, sekalipun murid-murid juga tersandur dan melihat Yesus menjadi batu sandungan. Di dalam pasal 14, pasal 15 ayat 12 saya bacakan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Tak satu pun yang bisa menghiburkan Tuhan Yesus dalam konteks ini. Tetapi dia menjumpai perempuan Kanaan dan memiliki iman yang kuat. Pengenalannya akan Yesus adalah Tuhan kuat. Saudara punya persoalan banyak, iya. Tapi saudara bisa melihat ada kekuatan di balik persoalan yang berat. Perempuan Kanaan ini mempunyai pengenalan Yesus akan Tuhan cukup sangat kuat. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu ini melihat isi hati Tuhan. Ada 3 ya.
berlalu. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Tapi ibu ini melihat isi hati Tuhan yang tidak pernah meninggalkan cinta kasihnya kepada manusia, sekalipun agama, suku, ras yang berbeda. Maka perempuan ini terus bertekun, terus datang kepada Yesus. Ada berapa hambatan? Pertama-tama dia berteriak, Yesus berdiam, murid menyuruh dia untuk berhenti berteriak. Dan kedua, Yesus menolak dan dia katakan tidak pantas beri makanan anak-anak kepada anjing. Saudara dikasih oleh Tuhan, perempuan ini sadar di dalam posisinya sebagai bukan orang Yahudi, sebagai bukan bangsa pilihan, sebagai bukan orang yang diprioritaskan, tetapi dia punya iman, pengharapan yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah sudah memiliki iman yang seperti ibu ini, sehingga Tuhan Yesus memberi respek, memberi penghormatan, memberi pujian, dan dia katakan, hai ibu, besar imanmu. Yesus menyatakan ibu ini memiliki iman yang besar karena matanya tertuju kepada Yesus adalah Tuhan, Yesus anak Daud, Yesus Mesias, Yesus yang berkuasa, yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan, yang bisa menyelesaikan persoalan dengan perkataan saja. Maka ketika Yesus katakan imanmu menyelamatkan engkau, anaknya seketika itu sembuh, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia menghendaki anaknya disembuhkan, dia menghendaki persoalan yang berat diselesaikan, dia menghendaki kesulitannya dituntaskan. Tetapi jawaban itu ditemukannya bukan dengan merengek-rengek, bukan dengan nilai rendahan, tetapi memiliki iman pengharapan yang kuat, memiliki pengenalan yang jelas bahwa Yesus mengasihi dia, bahwa Yesus mencintai orang berdosa, mencintai segala suku dan bangsa, sehingga bangsa-bangsa bisa menerima Injil, sehingga bangsa-bangsa bisa mengenal Tuhan dan bersyukur dengan hatinya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang namanya blok, tidak ada lagi yang namanya benteng-benteng, tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Yesus mau mengangkat semua suku, mau mengangkat semua bangsa, mau mengangkat semua agama untuk dijadikannya anak-anak pilihannya. Oleh karena Israel, oleh karena bangsa pilihannya, oleh karena orang Yahudi menolak Yesus. Mereka melihat Yesus dari pandangan kulit mata, mereka melihat dari sisi luarnya. Mereka tidak bisa melihat isi hati Allah, isi hati Tuhan yang mengasihi manusia, yang mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi kita, sekalipun punya persoalan yang berat, sekalipun punya kesulitan yang besar, sekalipun punya masalah yang segudang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mencintai saudara. Datanglah kepadanya, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada halangan, sekalipun ada kesulitan. Datang dan teruslah, mendekatlah, puji dan sembahlah dia, dan akuilah bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita supaya kita bisa hidup bersama dengan dia. Lihat perempuan Kanaan ini, menjadi anjing pun dia bersedia. Sekalipun Yesus punya meja, sekalipun Yesus punya roti, sekalipun Yesus punya berkat, dia sadar itu akan sampai kepadanya karena dia beriman kepada Yesus. Kiranya anugerah Tuhan menolong kita untuk mengerti keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus, supaya kita tidak menjadi orang yang binasa, melainkan orang yang diselamatkan.
Inilah firman Tuhan yang dapat kita bisa sama-sama nikmati. Oleh karena cinta kasih Tuhan, kita bisa bersama-sama mengenal bahwa perempuan Kanaan ini memiliki iman yang kuat, memiliki pengenalan yang kuat siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus anak Daud, Sang Mesias yang mempunyai belas kasihan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Tuhan adalah Allah yang mencintai manusia. Ketika Engkau menyatakan isi hatimu di tengah-tengah bangsa pilihan, ketika Engkau hadir di sana, ada sejumlah orang yang tidak mengenal Engkau Yesus adalah Tuhan. Ada sejumlah orang yang melihat Engkau Tuhan sebatas kulit, sebatas luar, bukan sampai kepada isi seperti perempuan Kanaan ini. Kami bersyukur Tuhan, belajar dari ibu ini. Ibu ini yang memiliki penderitaan, kesulitan, kesusahan yang besar oleh karena anaknya dirasuki setan. Tetapi ibu ini tidak pernah surut, tidak pernah mundur. Bahkan dia terus berharap kepada Yesus. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada hambatan, bahkan harga dirinya dihinakan, bahkan dia ditolak, tetapi dia tidak pernah menjadi lemah. Dia tidak pernah menjadi surut, dia tidak pernah menjadi mundur. Malah dia datang mendekat kepada Yesus dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, berilah kami pengertian hari ini bagaimana iman ibu ini kuat, supaya kami bisa mengalahkan masalah kami yang besar, mengalahkan kesulitan kami, bukan harga diri kami yang besar. Ketika kami ditolak, seringkali kami ciut dan sakit hati. Ketika kami tidak diterima, seringkali kami mengeyel, bahkan kami sering memberontak. Kami bersyukur melihat ibu yang memiliki latar belakang dari orang Kanaan, yang memiliki kesulitan oleh karena penyembahan berhala, anaknya dirasuki oleh setan. Kami percaya Tuhan, Kau juga berbelas kasihan kepada kami, supaya kami tidak memandang remeh iman, karena iman yang besar itulah yang dipuji oleh Tuhan. Iman yang besar itulah yang diberikan anugerah penghargaan seperti ibu ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur bisa menikmati kebenaran firman-Mu malam ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih.